Menghadapi perang AI saat ini kita memerlukan anak-anak muda yang sangat militan. Bangun mesin AI induk yang bisa memfasilitasi kecerdasan komputer dan kecerdasan manusia. Kita wajib bersyukur atas anugerah Tuhan berupa sumber daya alam yang melimpah. Ini patut dan wajib kita syukuri. Kita wajib menjaganya dan memanfaatkannya secara bijak untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat kita. Tetapi tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang bijak, anugerah tersebut tidak akan memberikan manfaat yang maksimal untuk rakyat. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara bijak, kekayaan tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat di masa revolusi industri keempat saat ini. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai salah satu lembaga yang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi untuk menumbuh kembangkan teknologi maupun pendayagunaan teknologi serta bertanggung jawab menghasilkan inovasi, harus melakukan sejumlah hal penting untuk dapat menghasilkan kemajuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dibutuhkan di masa mendatang. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan BPPT agar bisa menjadi otak pemulihan ekonomi secara extraordinary. Kita harus bergeser dari ekonomi yang berbasis komoditi menuju ekonomi yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi. Harus meningkatkan kedaulatan teknologi kita. Para peneliti, para inovator, para industriawan Indonesia, semuanya harus bekerja bersama-sama mengembangkan teknologi masa depan. Teknologi berbasis revolusi industri jilid keempat, teknologi hijau yang ramah lingkungan, teknologi yang mensejahterakan rakyat kita. Sebagai langkah pertama, Presiden menekankan bahwa BPPT saat ini harus aktif berburu inovasi dan teknologi untuk dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan. Hal tersebut berangkat dari keyakinan Presiden bahwa ribuan peneliti, baik di pemerintahan maupun swasta, serta para inovator lainnya di tengah masyarakat, memiliki banyak temuan yang apabila dikembangkan lebih lanjut, akan dapat diterapkan bahkan memasuki tahap komersialisasi. Selama pandemi ini, Kepala Negara melihat adanya akselerasi inovasi tersebut, khususnya di bidang kesehatan, seperti ventilator yang amat berguna dalam perawatan pasien COVID-19. Ada juga Genos yang merupakan alat uji penapisan tahap awal dari COVID-19 yang kini mulai digunakan di lokasi-lokasi padat interaksi. Teknologi untuk penapisan penderita COVID seperti Genos yang sangat murah, mudah, dan cepat. Ini sudah mulai dipasang di semua stasiun kita dan beberapa lokasi penting yang padat dan banyak interaksi, ucapnya. Karya-karya itu jangan berhenti di laboratorium, jangan juga hanya sebatas prototipe saja, tapi harus terus berlanjut, harus bisa diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan domestik kita dan juga bisa kita ekspor ke mancanegara. Untuk itu kerjasama dan kolaborasi antar kekuatan anak bangsa harus diperkuat, lembaga-lembaga litbang
perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, semuanya harus bekerja sama membangun ini. Kedua, Presiden menyebut bahwa BPPT harus mampu memiliki jejaring luas dan menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun. Perlu diketahui bahwa banyak teknologi yang dibutuhkan Indonesia saat ini belum mampu diproduksi di dalam negeri, sehingga membutuhkan strategi yang tepat untuk tidak hanya membeli dan menggunakannya, tapi juga dapat mengakuisisi teknologi maju dari luar yang dapat diimplementasikan secara cepat. Kita harus memulai untuk tidak sekedar membeli turnkey teknologi. Ini penting sekali. Sering kita hanya terima kunci, terima jadi. Akhirnya, berpuluh tahun kita tidak bisa membuat teknologi itu, kata Presiden. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2020 tentang pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci yang mewajibkan penyedia teknologi industri melakukan ahli teknologi kepada pengusul proyek yang dalam hal ini kementerian atau lembaga pelaksana. Perintah ini bukan hanya untuk BPPT, tetapi kepada seluruh jajaran kabinet. Dengan kekuatan pasar raksasa yang kita miliki, kekuatan pasar besar yang kita miliki, juga dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kita mempunyai leverage yang kuat. Pikirkan betul cara-cara cerdas untuk melakukan akuisisi teknologi ini. Adapun yang ketiga, BPPT juga harus turut ambil bagian dalam pengembangan kecerdasan buatan dan menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Di era informasi saat ini, penguasaan terhadap teknologi kecerdasan buatan menjadi hal yang amat krusial untuk memenangkan persaingan. Saya berharap agar BPPT bisa menjadi lembaga yang extraordinary, terus menemukan cara-cara baru, cara-cara inovatif dan kreatif, serta menghasilkan karya nyata yang kontributif untuk kemajuan bangsa, tandasnya. Dan menghadapi perang AI saat ini, kita memerlukan BPPT yang bisa memproduksi teknologinya sendiri. Tolong BPPT sinergikan talenta-talenta diaspora, peneliti-peneliti di universitas, startup teknologi, dan anak-anak muda yang sangat militan. Bangun mesin AI Indo yang bisa memfasilitasi gotong royong antar inovator dan peneliti. Memfasilitasi kecerdasan komputer dan kecerdasan manusia untuk mendukung pemulihan ekonomi yang tidak konvensional dan sekaligus efektif.